Dia memiliki kepekaan tersendiri sehingga dia melihat jelas sekali makhluk yang ada di hadapannya dia, yang di dekatnya tong sampah itu, yang sedang menjilati darah yang ada di pembalutnya Ocha. Dia memiliki kepekaan tersendiri sehingga dia melihat jelas sekali makhluk yang ada di hadapannya dia, yang di dekatnya tong sampah itu, yang sedang menjilati darah yang ada di pembalutnya Ocha. Pergi kau, pergi, dengan suara yang sangat lantang. Kejadian ini membuat Widya terpukul dan Firman pun sama, karena Ocha yang sesungguhnya bukan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Jampang untuk sobat mengulas malam dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan yang prima, dimudahkan dari segala urusannya, dan diperbanyak rezekinya. Pada video kali ini saya akan menceritakan peristiwa yang dialami oleh Ocha yang sangat tragis dan di luar nalar. Ocha adalah salah satu mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Bandung, di mana dia kos satu kamar bersama Widya. Ocha orangnya periang, girang, dan semangat. Widya orang yang alim, hanya dia itu sering memberikan dan mengingatkan segala sesuatu pada Ocha apabila Ocha menghadapi satu masalah ataupun Ocha di luar daripada perbuatannya dia itu yang di luar kendali, agar kembali kepada arah yang baik. Ocha memiliki pacar ataupun kekasih, yaitu namanya Firman. Seperti apakah ceritanya dan bagaimanakah kelanjutannya? Bagi sobat pengulas malam yang baru bergabung di channel ini, saya mohon subscribe-nya dan aktifkan notifikasi tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal dengan video kami yang terbaru. Baiklah, saya akan ceritakan. Kisah ini terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Waktu itu Ocha sedang ngobrol-ngobrol bersama Widya tentang masalah Firman, yaitu kekasihnya Ocha. Ocha minta pendapat kepada Widya tentang perihal kepribadian si Firman, karena Firman itu orangnya baik, perhatian, dan memahami daripada isi hati si Ocha ataupun keinginannya Ocha. Dia selalu mengalah, bener-bener seorang pria pujaan laki-laki pujaan perempuan ya. Mana orangnya ganteng. Saya itu pun dialog ataupun tukar pendapat, meminta pendapatnya si Widya. Ocha menuturkan semua, namun ada perihal sedikit yang sangat mengecewakan hatinya Ocha tentang kelakuannya si Firman. Firman orangnya dengan siapapun baik, namun dia orangnya komit, satu ya satu. Sedangkan banyak perempuan temen kuliahnya ada juga yang suka sama Firman. Si Ocha ini sedikit cemburu, tapi dirinya itu tidak memahami kalau Firman pun ada rasa cemburu kalau si Ocha ini dekat dengan laki-laki lain selain dirinya. Namun rasa kecemburuan itu dipendam oleh Firman. Sempat perdebatan pun terjadi saat itu. Sempat Widya menuturkan, "Cak, kamu tuh jadi wanita tuh jangan menang sendiri. Firman kurang apa? Orangnya baik, penuh perhatian.
Loh, kalau Firman deket sama perempuan lain hanya sekedar berteman, ngobrol, apa salahnya? Dewasalah. Jadi orang tuh dewasa. Jangan seenak sendiri aja, jangan menang sendiri. Saya paham kok kamu sangat sayang sekali sama Firman, tapi kamu harus jaga juga dong perasaannya Firman. Bukan saya membela Firman, demi keutuhan kelanggengan kalian berdua, saya selaku sahabat kamu selalu menyupport kamu. Ya lu sih enak aja ngomong begitu. Mana saya istilahnya gak cemburu gimana? Gue nih banget cemburu banget kalau deket sama yang lain. Siapa sih? Kekasih siapa? Mungkin lu juga kayak gitu. Kalau ngerasa, coba lu deket sama cewek lain. Iya, tapi lu juga kan harus ngerasain dong, Cak. Gimana perasaannya Firman kalau lu begitu genitnya, begitu luketnya, sampai-sampai yang namanya lu tangan apa segala macam, menurut lu hal-hal yang biasa ataupun hal yang wajar. Tapi pandangannya Firman, lu mungkin ada main dengan cowok lain. Karena deketnya, saking deketnya, lu hampir nggak memahami yang mana yang harus lu lakuin, yang mana yang batas-batas harus dijaga, agar hubungan kalian tuh betul-betul ya nyaman lah gitu. Jangan saling cemburu. Betul kata orang, cemburu itu adalah bumbunya cinta. Cinta tanpa cemburu itu tidak cinta namanya, tapi cinta cemburu yang bagaimana. Dan kita pun harus tahu etikanya gitu loh, Cak. Udahlah, lu sih bela-bela mulu. Lu masa gak belain sahabat sendiri? Ngomong-ngomong udah jam berapa nih, yuk kita kampus. Ya yuk, berangkatlah Ocha bersama Widya ke kampusnya. Dimana kampusnya itu jarak dari tempat Ocha kos kurang lebih 500 meter. Mereka berjalan untuk mengirit pengeluaran. Sampailah di kampus, jumpa bersama teman-temannya. Saat itu Ocha memandang salah satu sudut di mana ada kekasihnya sedang ngobrol bareng bersama teman-teman lainnya, yang agak dekat sekali melihat dia ngobrol dengan cewek, yaitu Nani. Nani tidak ada rasa pun terhadap Firman, karena Nani pun tahu bahwa Firman ini adalah kekasihnya Ocha. Namun karena berbeda jurusan Ocha dengan Nani, karena Firman adalah sama-sama satu jurusan sama Nani, sehingga mereka ada berburuk sangka satu sama lainnya. Saat itu pun tidak pernah terjadi yang tidak-tidak. Saat masuk mengikuti mata kuliah sampai tuntasnya perkuliahan itu, agak penat juga pikirannya Ocha melihat apa yang dilihat tadi, bahwa kekasihnya sedang ngobrol begitu luketnya, begitu dekatnya dengan perempuan lain. Saking keselnya si Ocha mengajak si Widya sahabatnya ke kantin untuk makan bakso. Kebanyakan dan umumnya perempuan kalau kesel atau apa, biasanya makan bakso dengan sambal yang banyak biar pedas, biar emosi yang diluapkannya itu tidak kentara, alasannya dengan pedas. Tak lama kemudian sosok Firman menghampiri, karena dari kejauhan kelihatan Ocha bersama Widya sedang menikmati makanan bakso di kantin itu. Firman pun menghampirinya dan menepuk pundaknya Widya. "Hai Wid, Man, gimana? Ayo duduk." Firman duduk di sampingnya Ocha. Ratu kita ini, waduh, ini kayaknya habis olahraga nih, keringatnya banyak banget. Bukan olahraga, dia makan sambal tuh, ampun deh. Ya maksudnya olahraga lidah gitu loh, Wid, kamu gak ngerti aja. Tisu yang ada di meja tersebut diambil oleh Firman. Dibilaslah keringat yang ada di wajahnya Ocha.
oleh Firman. Ocha sempat menyindir kepada Firman, nggak salah apa gue yang diusapin, dibersihin? Ya enggak lah, lu kan putrinya gue, lu kan ratunya gue, kata Firman ke Ocha. Alah, bahasanya laki-laki, sama aja. Di luar mata kita sama cewek lain, di depan kita bilangnya kita ratunya. Nah, mulai cemburu nih. Firman sempat menyandain Ocha. Widya pun tersenyum. Gitu dong, harmonis lah. Seneng gua ngeliatnya, weh. Udah bener-bener nih, seneng banget. Ayo dong, jangan marah-marahan. Udah sih, Cak, lu cemburu apanya sama Firman tuh? Kurang apa coba begitu perhatiannya sama lu? Karena makanan udah usai, dan sambal yang dimakan sama Ocha itu saking banyaknya ngerasa sakit perutnya Ocha. Agak mulas juga. Aduh, kayaknya perut gua melilit nih, Wid. Ayo buru-buru dah, bayarin dah, ke pulang yuk. Ayo man, kata Widya ngajak Firman. Mereka bertiga meninggalkan kantin dan mengantar Ocha ke kos-kosannya. Saat datang di kos-kosan, Firman pun biasa seperti biasanya, karena nggak asa-asa dia udah lama pacaran. Dia langsung duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian Widya pun memberikan air minum kepada Firman. Ocha sempat meringis-ringis sakit perut. Wid, aduh perut gua sakit banget Wid. Ya udah lo, kalau buang air aja sana. Gue cabut dulu, Wid. Ocha membuang air saat Ocha di kamar mandi. Setelah dia mau pup, yang dirasanya Ocha itu bukan kotoran daripada perut yang keluar, namun darah yang keluar. Saat itu juga tersadarkan bahwa dia saatnya jatuh tempo untuk menstruasi. Pikiran banyak juga dilihat oleh Ocha. Darah mengalir. Dia buru-buru menyiramnya sampai bersih. Segera meninggalkan kamar mandi untuk menemui Widya dan berbisik pada Widya. Wid, gua datang bulan, Wid. Bantu gua dong, Wid. Beliin pembalut. Lu aja sendiri dong. Kasian nih Firman. Ya gimana ya, sama Firman aja lu, biar mesra berdua. Tapi gak enak lah, gak tahan. Biar gue di sini, lu yang berangkat. Ya udah kalau gitu lu temenin Firman deh, gue yang berangkat. Widya pun meninggalkan Firman dengan Ocha di tempat kos itu. Widya berangkat membeli pembalut untuk Ocha. Saat itu juga tingkahnya Ocha agak berbeda gerak-geriknya, karena takut ketahuan bahwa dirinya sedang menstruasi. Ocha pelilit, duduknya bergeser ke kanan ke kiri, seakan-akan duduknya itu tidak betah. Entah apa yang dirasanya. Yang dipandang oleh Firman, Ocha lagi ngapain? Apa pantatnya ada bisulnya atau bagaimana? Sempat disindir juga oleh Firman. Ratuku sayang, kenapa duduknya nggak bertahan, nggak kerasan begini? Apakah ada sesuatu yang mengganggu pantatnya ratuku sehingga duduknya tidak betah? Ratu-ratu 7 mulut, tahu nggak betah ini tuh, gak nyaman. Waduh, maaf kalau begitu. Rasa nggak nyamannya apakah ada yang mengganggu di kursi ini? Udahlah, yang ngomong, mau minum tuh. Kasihan Widya udah nyiapin airnya.
Dari tadi udah disiapin. Tak lama kemudian Widya pun datang membawa apa yang dipesan oleh Ocha. Segera mungkin Ocha langsung menyambar pesanannya dari tangan Widya, dan Ocha langsung lari ke kamarnya untuk membenahi, karena udah dari tadi terasa sudah banyak darah yang keluar di CD-nya Ocha. Ocha pun membersihkannya, pembalut pun dipasang. Setelah dipasang agak nyaman juga. Tak lama Ocha meninggalkan kamarnya untuk menemui Widya dan Firman. Ngobrol dan ngobrol mereka. Tak terasa waktu sudah berlalu. Firman minta izin ke Ocha dan Widya pamitan untuk pulang. Ocha pun mengizinkannya. Firman pun berlalu dari kos-kosannya Ocha. Sempat waktu itu Ocha ngerasa sensitif sekali perasaan yang ada dari sudut pandangnya si Widya menatap Ocha, seakan-akan ada sesuatu rahasia yang disembunyikan. Lu sebenarnya ada apa sih, Wid, sama cowok gue? Lu suka ya? Gila kali lu, Cak. Gua ini sahabat lu yang selalu nyupport dan memberi input dan memberi solusi apabila lu ada masalah. Masa iya seorang sahabat ingin melipat atau menggunding dalam lipatan atau merebut kekasihnya sahabatnya? Nggak lucu, bukan tipe gue, kata Widya kepada Ocha. Terus tadi bisik-bisik sempat terdengar. Kenapa? Jujur ya, Cak, gue tadi cerita ke Firman bahwa lu cemburu banget sama si Nani. Lantaran lu saking cemburunya sama Firman, gue ceritain deh biar Firman tuh memahami. Sempat ada perdebatan sedikit sih. Apa salahnya sih ngobrol sama teman, ntar dikiranya sombong. Ya namanya kita berteman dengan siapa aja, yang penting komit dijaga. Itu tutur kata yang Firman berikan pada Widya. Dan Firman pun menuturkan bahwa sangat cemburunya apabila Ocha dekat sama Randy yang begitu luketnya. Kalau dia canda, sampai-sampai dagunya sering dijibir, pipinya sering diusap sama si Randy. Itu yang membuat Firman cemburu. Oh, lantaran itu jadi dia balas dendam kali ya? Bukan begitu, Cak. Maksud gue ngasih tahu sama Firman tuh biar dia jaga sikap. Begitupun lu sebaliknya, harus jaga dong perasaan cowok lu. Kalau lu mau dihormati dan dihargai, jangan lu yang mau dihormatin mulu tapi lu gak ngerti dan gak ngormatin lawan daripada yang kita harus ngormatin. Lu mau dihormatin orang lain, lu pun harus ngormatin orang lain. Lu jaga sikap deh. Kasihan tuh Firman, kurang apa sih dia? Orangnya beganteng, perhatian, sayang sama lu. Mana anaknya baik. Coba dengan yang lain, mana berani, walaupun sama lu pernahkah Firman nyium lu? Jujur, Firman cerita sama gue desak, belum pernah sekalipun Firman nyium lu. Dia masih menjaga rambu-rambu dan etika pergaulan. Ocha tersipu, agak malu, ngerasa ia bersalah juga, disadarinya. Emang egois sih. Rasanya gue gak pantas egois ini dipertahanin dan gak menjaga perasaan kekasihnya demi kelangsungan kebersamaan. Ya, ngakuinlah Ocha kepada Widya bahwa diri yang salah. Malam pun berlalu. Saat itu mereka berdua masuk ke kamar untuk istirahat dan tidur. Tadi rasa oleh Ocha saat itu
Semakin banyaknya darah yang keluar, betul-betul dirasa sama Ocha. Hari pertamanya Ocha menstruasi, begitu banyak darah yang dikeluarkan dari tubuhnya. Sampai-sampai sudah berapa kali ganti pembalut. Pembalut pun dibuang. Kebetulan di kamar itu ada tong sampah. Karena Ocha kelupaan, mungkin karena sibuknya bagaimana untuk menangani, jangan sampai ini namanya darah nih menyebar kemana-mana, takut kena spray ataupun takut kena celana yang lain, bukan celana dalamnya. Saat tengah malam, mereka berdua tertidur lelap. Ocha pun ngigau saat tidur, tangannya gerak sana kemari sehingga mengganggu tidurnya Widya. Saat Widya terjaga dari tidurnya dan bangun, Widya lambat-lambat, samar-samar sekali, Widya melihat sesuatu sosok yang dekatnya tempat sampah di mana pembalut itu dibuang di sana. Agak terperanjat, kaget, Widya diam-diam mengamati, karena Widya sangat peka terhadap makhluk. Dia memiliki kepekaan tersendiri sehingga dia melihat jelas sekali makhluk yang ada di hadapannya dia, yang di dekatnya tong sampah itu, yang sedang menjilati darah yang ada di pembalutnya Ocha. Widya sempat diam-diam mendekati Ocha dan memeluk Ocha, menghindari rasa takut. Saat itu pun Ocha terbangun. Saat itu juga Ocha menanyakan ada apa. Widya ketakutan banget. Widya ketakutan dan wajah yang pucat pasi mendekatkan ke Ocha. Hanya Widya memberi petunjuk dengan gerak tubuhnya, dia mengarahkan Gondoruo, 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 mana? Widya hanya menunjuk aja, menunjuk ke tempat sampah di mana ada pembalut yang dibuang oleh Ocha. Saat itu juga Ocha melihat pembalutnya berdiri, tidak ada yang memegangin, namun kayak seakan-akan terbang. Ocha pun tersentak ketakutan, kaget, sehingga mereka berdua berpelukan. Saat itu Widya membaca doa sebisa-bisanya. Mereka semakin erat, semakin kencang berpelukannya. Pelan-pelan Widya memberanikan diri untuk melihat sosok Gondoruo yang tadi menjilati kotoran ataupun darah yang ada di pembalutnya si Ocha. Alhamdulillah tidak tampak dan tidak ada. Hati kecilnya Widya mengucap itu. Dan rasa takut juga Widya melihat ke kanan. Dari sudut yang ada di situ mendekati pintu, takut ada di sana. Lihat juga ke langit-langit, tidak ada. Melihat di kaca rias di dinding itu, di cermin, tidak ada tampak. Rasa tenang waktu itu Widya, karena mereka tadi bergumul ketakutan. Rambut mereka pun acak-acakan. Kebiasaannya Ocha itu paling pantang melihat rambutnya lusuh. Ocha pun mengambil sisir dan merapikan rambutnya di cermin itu. Pada saat Ocha menyisiri rambutnya,
Ocha tersontak kaget melihat di cermin itu ada sosok lain yang dipandangnya Ocha. Ocha terkejut, sisir pun terlepas dari genggaman tangannya. Dia menjerit histeris, "Ah! Kenapa, Ocha? Hantu!" Ocha lari, segera mendekati Widya dan memeluk Widya. Widya pun tambah takut juga. Mereka berpelukan. Hantu mana hantu? Hantu apa? Tahu hitam, menyeramkan wajahnya. Sembari mereka berpelukan, mereka terus langsung baca doa. Berdoa aja, berdoa, kita berdoa. Ketakutanlah mereka berdua. Hari pertama dirasakan oleh Ocha saat Ocha membuang pembalut di tempat sampah yang ada di kamar tidurnya. Waktu pun berlalu, pagi pun menjelang. Mereka berdua masih dihantui rasa takut oleh sosok astral itu. Mereka berdua mandi dengan kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan, berangkat ke kampus. Ocha tak lupa membawa pembalut untuk persiapan barangkali udah semakin banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya dia. Saat ngikutin mata kuliah, Ocha pun duduknya agak kurang tenang dan kurang nyaman. Tampaknya banyak darah yang keluar juga dari Miss V-nya Ocha. Masa pelajaran kuliah pun berlalu. Ocha segera lari ke toilet untuk menggantikan pembalut, yang dimana tampaknya sudah basah dengan darah. Ocha pun ditemani sama Widya. Teringat kejadian malam itu, Widya mengingatkan Ocha, "Cak, pembalutnya jangan dibuang sembarangan. Ingat kejadian tadi malam." "Ah, lu nakut-nakutin doang. Udah gua takut tadi malam, sekarang lu nakut-nakutin lagi. Temenin." Ditariklah tangannya Widya diraih untuk masuk ke toilet bersama. Saat itu juga Ocha mengganti pembalutnya, dan pembalut yang banyak dilumuri darah dari menstruasinya Ocha itu Ocha sembarang buang ke pojokan tempat toilet tersebut. Tidak dibungkus maupun tidak dibersihkan dulu. Nah, dibuang saja ke sampah, tempat sampah yang di pojok itu, keranjang sampah kecil yang di toilet, dimana biasanya ada tersimpan untuk membuang kotoran-kotoran ataupun sampah-sampah ringan. Rasa nyaman dan rasa lega. Ocha sudah mengganti pembalutnya. Saat itu juga Widya keluar duluan. Begitupun Ocha. Diikuti sama Ocha. "Yuk kita ke kantin biasa, kita makan bakso." Ocha mengajak Widya. Ada sesuatu hal, barang yang tertinggal di toilet itu pada saat Ocha di kantin. Saat Ocha memakan lahap bakso yang begitu nikmatnya, saat Ocha mau bayar, ternyata HP Ocha tertinggal di toilet. Kayaknya tertinggal di toilet nih. Ocha mencari-cari di tas. Pembalut dibukain satu-satu. HP-nya tidak ada di dalam tas. Ocha meminta bantuan ke Widya untuk nilpun HP-nya Ocha. Ditelepon sama Widya. Tidak terdengar sama sekali nada dering yang di dekatnya.
Bahkan tidak ada suara yang ada keluar dari celananya, di sarung celana Ocha. Di tasnya juga tidak ada. Waduh, kayaknya ketinggalan, Wid. Antar Wid yuk. Ayo. Saya tuh Ocha bayar semua yang dimakan di kantin itu. Ocha bersama Widya berlalu dari kantin untuk mengambil HP yang tertinggalan di toilet. Saat Ocha bersama Widya mendekati toilet di mana ingin memasuki kamar, karena waktu itu pintu terbuka, hanya keranjang sampah yang ada di tempat toilet itu terlihat jelas. Widya melihat sosok Gondoruo itu ada di sana sedang menjilati kembali darahnya Ocha. Widya tersontak kaget dan langsung memeluk Ocha. Ocha pun kebingungan. Ada apa, Wid? Ada apa, Wid? Hantu, 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 hantu. Lu macam-macam ah. Siang-siang gini ada hantu. Menunjuk Widya itu sembari mukanya dibuang. Ocha mengikuti arah daripada bahasa tubuhnya Widya. Saat itu juga Ocha menjerit histeri yang sangat-sangat bisa didengar oleh semua orang. Karena Ocha melihat pembalut itu seakan-akan terbang, tidak ada yang megang, tapi bergerak-gerak di atas keranjang sampah di dalam toilet. Tak lama kemudian banyak mahasiswi dan mahasiswa mendekati sumber suara dari jeritan tadi. Firman pun menghampirinya. Ternyata Ocha yang menjerit tadi. Firman langsung mendatangi Ocha dan Widya. Ada apa, Ca? Ada apa, sayang? Ada apa? Ocha langsung memeluk Firman. Begitupun Widya. Hantu, man, hantu, hantu, hantu. Firman mencoba dengan ilmu yang dimiliki oleh dia, karena dia itu betul-betul anak yang rajin beribadah dan sedikitnya mengerti tentang hal-hal gaib. Dibacain sama Firman. Firman pun tersentak kaget melihat sosok Gondoruo yang ada di sudut kamar mandi itu ataupun toilet itu. Sempat Firman mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, masyaallah. Dibacailah oleh Firman. Sabar, tenang, tenang. Dihampiri sama Firman. Tak lama kemudian sosok Gondoruo itu lenyap entah kemana. Firman memasuki toilet tersebut. Ternyata di sana ada HP-nya Ocha. Diambilnya HP tersebut oleh Firman. Ini HP lu ada di dalam, sayang. Kenapa? Tertinggal ya? Justru itu gua mau ngambil HP, ketemu model ginian. Gue takut, man. Udah tenang, tenang, tenang. Tenang, udah tenang. Makanya lu tuh, aduh, udah dibilangin. Lu tuh udah dibilangin, Cak, jangan sembarangan. Kejadiannya kan sama seperti tadi malam. Widya keceplosan omong. Hari ini apes lagi gua ngeliat kayak gituan. 2 hari yang dirasakan oleh Ocha pada saat menstruasi. Ocha mengalami hal-hal yang di luar nalar. Ocha sempat merasakan hal aneh. Dia membuang pembalutnya yang berlumur darah, namun pembalut itu dijilatin oleh sosok Gondoruo. Dihisapnya darah itu. Aduh, bingung. Sempat Widya menuturkan kebingungan kepada Firman. Kenapa, Wid? Semalam gua ngeliat kayak gitu juga di kamar.
Ocha pun mengatakan sama pada saat dia mau merapikan rambutnya saat dia memandang di cermin. Udah, yuk. Jangan di sini. Kita tinggal di tempat ini. Ditinggalnya tempat tersebut. Saat itu juga Firman mengantarkan, karena udah terbiasa selalu mengantarkan pulang kekasihnya ke kos-kosan. Demi keselamatan, demi kenyamanan kekasihnya, Firman mendoakan sesuatu bacaan-bacaan untuk diminumkan kepada Ocha. Apa ini, Man? Air kemat ya? Aduh, sembarangan amat. Untuk jaga diri kamu, diri lu supaya gak keganggu, tau gak sayang? Lu sih pikirnya negatif thinking melulu. Kapan sih lu pikirannya positif? Gua membela-bela lu, ngelindungin lu, bukannya macam-macam. Iya deh, iya, canda. Maaf. Itu aja marah. Harusnya gue yang marah sama lu. Marah kenapa emang? Tetap aja lu tadi sama si Nani datangnya. Oh itu, gua datang ke lu karena lu teriak-teriak, ada apa? Begitu teman-teman yang lainnya. Kebetulan waktu itu kan kita bareng-bareng keluar dari mata kuliah itu, dari kelas. Lu salah paham aja. Mana mungkin lah gua berpaling sama yang lain. Yang paling cantik kan lu di hati gua. Gimana pun juga gua masih tetap gak bisa lepas dari lu, karena gue udah sangat sayang sama lu, udah terlanjur sayang sama lu. Hubungan pun udah berlalu lama kita menjalin hubungan. Iya deh, iya. Widya meninggalkan mereka berdua. Widya langsung masuk ke kamar dan berganti pakaian. Saat itu juga Widya merasakan ada sesuatu energi, getaran yang membuat dia merinding bulu romanya, berdiri bulu kuduknya. Saat itu juga Widya tak sengaja memandang di langit-langit. Mandang ke langit-langit, ada sosok makhluk astral yang sedang mengintai. Widya pun berlari segera mungkin keluar dari kamar, mendatangi Firman. Man, tolong gua, Man. Kayaknya ada getaran yang gak enak di dalam kamar, Man. Lah, dasar aja lu tuh, manja-manja amat sama cowok gue. Beneran, Cak, bener, Cak. Gak bohong, beneran. Ada yang mengintai. Ayo. Mereka bertiga masuk ke kamar. Itu kan ikan privasi, Cak. Gak enak, Cak. Udahlah, Man. Lu kan gak mungkin nginep di sini hanya untuk kontrol doang, kata Ocha pada Firman. Iya sih, gak mungkin gue nginep. Ya udah, kontrol semua. Dipandangin sama Firman bersama Widya, yang dimana Widya agak peka juga terhadap makhluk-makhluk astral. Dipandanginya, tidak ada. Bacain doa. Dah, nyaman dah. Waktu pun berlalu, mereka ngobrol-ngobrol dan rasa kantuk juga. Firman mohon pamitan dan Firman meninggalkan tempat kos-kosannya Ocha. Ocha bersama Widya masuk ke kamar dan tidur. Tak dirasa, tak disangka, saat itu Ocha ngigau, membuat Widya terbangun dengan igauannya, suara yang keras dari Ocha. Saat Widya bangun, ada suara desahan yang keluar dari mulutnya Ocha. Seakan Ocha menikmati apa yang terjadi. Saat itu juga Widya melihat Ocha sedang dijilatin kemaluannya oleh sosok genderuwo. Saat itu juga Widya menjerit histeri sehingga membuat bangunnya si Ocha.
Ocha terbangun. Ada apa, Wid? Ada apa, Wid? Setan, lu nakutin. Langsung memeluknya si Ocha semakin erat ke Widya. Ocha tadi rasa semakin eratnya, perut semakin mulas, darah semakin banyak keluar. Saat itu Ocha menanyakan pada Widya, ada apa, Wid? Kemaluan lu dijilatin, balik sendiri, selangkangan lu dilebarin, sempet kemaluan lu tuh dijilatin bener-bener. Gua kaget, gua mati makhluk itu lagi. Ocha semakin takut. Ocha memeluk Widya. Aduh, jadi gimana, Wid? Mana ini malam belum berlalu. Udah gak usah tidur, sebisanya kita baca-baca, baca doa minta perlindungan sama Allah. Widya mengajari ke Ocha untuk melantunkan ayat kursi. Karena sedang menstruasi tidak boleh memegang Al-Quran dan tidak bisa sholat. Wid, lu mau kemana? Jangan tinggalin gua. Cak, gua mau ambil wudhu, mau ambil air wudhu untuk sholat. Enggak, jangan tinggalin gua takut. Ya udah, temenin bareng-bareng. Enggak, jangan tinggalin. Terus menerusnya si Ocha merengek, tidak mau ditinggal oleh si Widya. Saat itu juga Ocha, karena tadi sore selepas menggantikan pembalut yang sudah banyak darahnya ke tong sampah yang ada di kamar tersebut, melihat kembali pembalutnya itu melayang dan bergerak-gerak. Saat itu juga Widya melihat sosok genderuwo itu menjilati pembalut yang ada darahnya itu, darahnya si Ocha dijilatin. Widya tambah histeri ketakutan, menjerit dan menjerit, sehingga banyaklah yang pada bangun. Tetangga kamar kos-kosan pun mendatangi sumber suara, takut ada apa-apa. Warga kos-kosan datangin, mengetuk-ketuk pintu. Mbak Ocha, Mbak Widya, ada apa? Digedor-gedor. Mereka berdua dengan rasa takut membukakan pintu. Setan! Sempat Ocha berteriak saat warga kos-kosan itu masuk ke kamarnya Ocha. Tidak ada satupun yang bisa melihat adanya setan ataupun sosok genderuwo di dalam kamarnya. Kejadian ini betul-betul sangat menusuk hati Widya, karena sahabatnya ini kemaluannya dijilatin oleh sosok makhluk astral, yaitu genderuwo. Widya berpikir dengan keras bagaimana cara menangkalnya sosok genderuwo ini. Waktu pun berlalu, warga kos-kosan pun istilahnya meninggalkan mereka berdua karena sudah dini hari menjelang subuh. Saat itu pun mereka hanya ada duduk di ruang tengah, di mana di ruang tamu yang biasa menerima tamu kos-kosan. Widya memandangi Ocha, Ocha pun memandangi Widya. Saling pandang kedua mahasiswi tersebut. Dia berharap cepat berlalunya malam, datanglah pagi. Tak terasa waktu bergulir, pagi pun tiba. Sempat sinar matahari menerangi gelapnya cuaca daripada suasana malam itu. Dibukakanlah pintu kos-kosan oleh salah satu warga kos-kosan, sehingga udara pun segar. Cak, itu pembalut lu, cepet dibuang,
Jangan disimpan di kamar, lu sih lupa buanginya. Kayak gitu lagi. Terpikir juga, apa benar kayak gini? Ocha pun ngajak Widya masuk ke kamar dan membungkus pembalut yang banyak darahnya itu dari penadah menstruasinya Ocha dengan kantong plastik kresek untuk dibuang ke tong sampah, di mana tempat sampah di depan untuk biasa menyimpan dan menempatkan sampah-sampah dari warga kos. Saat itu pun seperti biasa kegiatan mereka lakukan, berangkat ke kampus untuk kuliah. Saat itu juga Ocha sangat sensitif sekali, dan Ocha robah sifatnya, tidak seperti biasanya yang biasanya periang. Sekarang dirasakan oleh Widya, Ocha hanya ingin menyendiri. Sempat ditanyai sama Widya saat ngikutin mata pelajaran kuliah, Ocha tak menjawab sepatah kata pun. Yang ada hanya dia murung, mukanya musam, muka gak enak lah. Widya pun kebingungan atas perubahannya. Waktu berlalu, mata kuliah pun habis pelajarannya, waktunya untuk ikutin perkuliahan. Mereka berdua pulang, meninggalkan kelas kuliah. Saat itu ketemu dengan Firman. Biasanya mereka ngobrol, namun si Ocha ini tidak mau adanya kehadiran Firman. Sempat Firman diusir oleh Ocha dan dimaki-maki di depan banyak orang. Satu perubahan yang sangat ganjil pada diri Ocha. Firman pun kebingungan. Begitu juga Widya, sahabat dekatnya, yang tiap harinya di mana mereka selalu berdua, tidur bersama, berangkat bersama, satu kos, satu kamar. Kebingungan, lu apa-apaan sih, Cak? Kayak gitu, gak pantas. Udahlah, lu Wid, jangan gitu, kita nomor campur, Wid. Gue mau nyendiri, lu gak usah deketin gue dulu. Ocha meninggalkan teman-temannya. Dia duduk sendiri di taman, di mana di situ di kampus ada tempat duduk seperti taman. Dia duduk di situ menyendiri, menikmati pemandangan yang ada berupa bunga-bunga. Sembari diam, layaknya orang yang tidak memiliki semangat dengan wajah yang pucat pasti, si Ocha tuh hanya terdiam dan tidak pernah mendengar tutur kata Widya memanggil-manggilnya, tak dihiraukan, seakan-akan tidak terdengar sama sekali. Dihampirilah oleh Widya. Cak, pulang yuk, ntar lagi nih malam, udah senja nih. Nggak menjawab, diam aja. Firman pun dari kejauhan mengamati. Hanya tangannya Ocha yang menepis si Widya. Hanya itulah jawaban dari Ocha kepada Widya. Sudut pandang daripada Firman memandang kejadian itu seakan-akan Widya akan dianiaya oleh Ocha. Firman pun segera mungkin mendekati untuk melerai pertikaian itu. Lu kalian gak usah bertikai, gak usah bertengkar. Saat Firman mengatakan itu, Widya menjawab, gua gak bertengkar, Man. Hanya gua ngajak dia untuk pulang. Udah bentar lagi malam nih. Masa iya malam-malam masih di sini ngapain? Iya juga sih. Bentar lagi juga mau maghrib. Saat itu Ocha memandang Firman dengan sorot mata yang tajam. Firman pun kaget
Tidak seperti biasanya kelakuan Ocha semacam itu. Dalam hati kecilnya Firman, Ocha bukan Ocha yang sebenarnya. Di dalam tubuhnya Ocha, di dalam jiwanya Ocha, ini ada tumpangan makhluk lain. Kayak ada yang numpangin makhluk. Tariklah Widya. Wid, lu rasain gak, Wid? Apa yang ada di dalam diri Ocha? Ini bukan Ocha yang sebenarnya. Widya pun mencoba memandangnya Ocha dengan penuh ketenangan. Terkejutlah Widya saat dipandanginya, di dalam diri Ocha ada sosok Gondoruo yang mendampingi diri Ocha, yang menumpangi jiwanya, yang membelit jiwanya. Pantas aja ini perubahan dari sikap dia yang sudah seperti biasanya. Saat Firman ingin mengajak mendekati Ocha bersama Widya, saat itu juga Ocha langsung menunjuk dengan nada kasar, "Pergi kalian!" Langsung berdiri menatap Firman dan Widya. Ditunjuk-tunjuknya mereka berdua. "Pergi kau! Pergi!" Dengan suara yang sangat lantang. Kejadian ini membuat Widya terpukul dan Firman pun sama, karena Ocha yang sesungguhnya bukan begini. Wid, Ocha dalam keadaan bahaya ini. Ada makhluk yang numpanginya. Gua rasa nih, feeling gue ini, karena berbeda getaran yang ada dalam jiwanya. Tidak sesuai ya seperti Ocha biasa. Jadi gimana, Fir? Aman? Menurut lu gimana baiknya? Ayo kita coba bujuk dia. Paksa dia lepas daripada ruangan itu. Jangan sampai dia ada di tempat itu. Menarik keluar. Jangan sampai ada di ranah itu. Ayo. Dipaksalah Ocha oleh Widya dan Firman tarik keluar untuk meninggalkan tempat di mana Ocha tadi duduk di taman. Tarik. Yang lain banyak yang masih tersisa, mahasiswa dan mahasiswa itu melihat kelakuan Firman sama Widya menarik-narik Ocha untuk keluar. Tanpa disadari saat itu, ada salah satu dosen yang memiliki keilmuan supranatural melihat kejadian ini. Betul-betul kejadiannya harus segera mungkin ditangani karena tidak lazim. "Man, sebentar." "Iya Pak." Dosen itu bernama Pak Yusuf. "Lu ngapain? Hah? Narik-narik begitu? Gak pantas." Saat dosen itu mendekati, dosen itu pun terkejut melihat Ocha yang bukan sebenarnya Ocha. "Astagfirullahaladzim. Man, mundur man. Wid, tolong ambilkan air. Ambilkan segelas air." Dia pun segera mengambil segelas air, meminta kepada salah satu kantin atau pedagang yang ada di situ. Dia pun setelah mendapatkannya memberikannya kepada Pak Yusuf, kepada dosen Yusuf. Dibaca-bacalah oleh dosen Yusuf air tersebut. "Pegangin man." Tadi pegangin, Ocha pun meronta-ronta, Firman pun terpental. "Allahu Akbar, astagfirullahaladzim." Langsung Ocha meraung-raung, "Kenapa kamu ganggu saya?" Sempat tutur kata itu menunjuk kepada dosen Yusuf. Dosen Yusuf baca terus doa-doa, ditiupkannya ke dalam air. "Bukan saya mengganggu kamu, bukan saya mengusik ketenangan kamu, tapi kamu tidak pantas dan bukan pada tempatnya kamu menempati jasadnya Ocha. Kamu bukan manusia, keluar dari raganya."
keluar dari raga si Ocha, bacain oleh dosen Yusuf dan doa-doa. Ocha pun yang dirasuki oleh sosok Gondoruo melawan dan ingin menendang dosen itu. Saat itu juga dosen itu menciprati air yang ada di tangannya. Cipratin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ocha pun meraung sakitan. Sempat terjatuhnya Ocha. Saat itu juga dosen Yusuf mendekati Ocha dan mengusapkan air itu dari kepala sampai turun, terus seluruh tubuhnya diusap, dibaluri air doa yang dari tadi dibacain doa oleh dosen Yusuf itu. Dibacain doa, sempat ubun-ubunnya Ocha dipegang. Entah dosen Yusuf membaca doa apa, kumat kamit, Firman pun tak bisa melakukan tindakan apa-apa. Namun saat melihat dosen Yusuf memegang ubun-ubunnya Ocha, saat itu juga Firman bangkit dan mendekati ingin membantunya. Saat ubun-ubun itu dibacain doa, saat itu juga Ocha menjerit histeri, tangannya mengejang, langsung lemas. Banyak teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang menyaksikan kejadian itu. Saat lemas itu, tak lama kemudian Ocha tersadar. Dia hanya kebingungan memandang Firman dengan remang-remangnya, apakah Firman apa bukan, dengan masih agak pening, kepala yang berat. Melihat juga ke dosen Yusuf, dia sendiri agak bingung, ini dosen apa bukan, lemas. Tak lama kemudian Widya pun menghampiri dan memeluk Ocha. Ca, sadar Ca, sadar, bangun Ca, bangun. Dibangunkanlah Ocha oleh Widya, didudukkannya. Sadar Ca, sadar. Wid, apa yang terjadi Wid? Gua lemes Wid. Apa yang terjadi Wid? Lu kerasukan Ca. Ditimpali oleh Firman. Ocha pun mencari sumber suara itu, memandang kemana suara itu ada. Ternyata Firman. Sayang, bantu gue dong, antar gue pulang. Diperintahkanlah oleh dosen Yusuf Firman untuk mengantarkan Ocha pulang bersama Widya. Seperti biasa mereka bertiga pulang. Dengan kejadian itu, Firman ingin melakukan tindakan untuk menolong Ocha. Firman memiliki guru. Rasa-rasanya mumpung belum malam berlalu, mumpung masih senja ini, Firman pun segera meninggalkan mereka berdua setelah mereka sudah datang di kos. Pamitan dengan maksud menceritakan pada Widya dan Ocha ingin memanggil gurunya untuk meminta bantuan menangani kasusnya Ocha. Tak lama kemudian gurunya Firman pun datang. Saat itu juga dilihat ruangan kamarnya, dibacain doa, disiramin air doa sudut-sudut kamarnya. Selesai sudah prosesi pembersihan kamarnya Ocha. Karena ini kamarnya perempuan, sangat privasi banget. Gurunya Firman pun mengajak mereka sebuah keluar dari kamar dan ngobrol di ruang tamu. Gurunya Firman meminta dari awal sebab-musabab terjadinya begini dasarnya apa. Diceritakanlah semua oleh Widya apa yang dialami oleh Ocha, karena Widya yang melihat.
terperanjat juga gurunya firman itu. Astagfirullahaladzim. Untung aja Ocha, kamu tidak disetubuhi. Alhamdulillah ya Allah Maha Karim, masih memberikan kasih sayang, perlindungan padamu Ocha. Makanya kamu itu kalau yang namanya perempuan saatnya menstruasi itu banyaklah berdoa, meminta perlindungan sama Allah. Dan catatan satu hal yang harus kalian tuh ingat, tuh pembalut tuh dibersihin dulu sebelum dibuang, biar tidak ada darah yang sangat mengental di pembalutnya. Setelah dicuci, dibersihin, diperas, digulung, dimasukkanlah ke kresek, kantong kresek tuh diikat, baru dibuang. Jangan hanya dibuang di tong sampah, walaupun itu tidak keluar, masih ada di dalam kamar. Kejadiannya seperti inilah diawalinya. Kaget semua mereka. Tuh Cak, dengerin Cak, Widya menuturkan kepada Ocha. Iya Wid, maaf, gue juga ngerepotin lu gara-gara gue buang pembalut di tong sampah itu. Udah mulai sekarang tong sampah gak usah ada di sana. Kalau yang buang-buang pembalut kayak gitu, hanya khususnya ya kertas ataupun apa aja lah. Ya harus gimana lagi, gue khawatir bisa istilahnya darah bercucuran banyak, takutnya membasahi ataupun mengotori spray. Makanya gue langsung langsung cepat pakai pembalut lagi. Ocha, maaf, bukannya menggurui, hanya ini sekedar mengingatkan. Maaf sekali, dan perlu dicantumkan dan dicamkan dalam diri Ocha, tutur gurunya firman. Ya Pak Kiai. Pertama, apabila kamu menstruasi, segeralah mungkin kamu bebenah diri. Bekas mennya jangan dibuang sembarangan. Serta yang namanya orang men, untuk berdoa baca-baca ayat suci boleh, tapi untuk megang Al-Quran tidak bisa, karena kamu sedang kotor. Tapi membaca doa boleh, bukan gak boleh, boleh. Silakan minta perlindungan sama Allah agar kamu terlindungi, karena kamu ini sedang ada halangan ataupun kotoran menstruasi yang menimbulkan hal-hal. Makhluk-makhluk begitu tuh suka terhadap amisnya darahnya men. Mereka suka dengan darah itu. Ingat, untung aja belum terlambat ditangani. Kalau sampai terlambat, bisa-bisa kamu disetubuhi oleh sosok genderuwo itu. Ya harus gimana lagi Pak Yai? Ya udah, saya akan bantu. Tapi tolong kamu harus ingat pesan saya, dijalankan. Jangan buang pembalut sembarangan. Dimana pembalut yang kamu mau dibuang itu dibersihkan. Seperti tadi saya ingatkan lagi untuk kamu, serta Mbak Wid juga nih, tolong ya. Barangkali sama seperti si Ocha, Ocha. Seperti yang saya katakan tadi, pembalut itu dibersihkan dulu, darahnya dilipat, baru dimasukkan kresek, diikat, baru dibuang. Jangan hanya pada buang begitu aja. Iya Pak Kiai. Jadi gimana Pak Kiai? Ya sudah. Mulailah waktu itu Pak Kiai mendoakan untuk memberikan bantuan, bentengan doa kepada Ocha, dan membentengi kamar-kamar yang ada di sekitaran kos-kosan itu, terutama kamarnya Ocha, agar warga kos-kosan tidak terganggu dan Ocha pun tidak terganggu lagi, serta Widya pun tidak terganggu. Dimulailah gurunya firman itu membaca doa, sembari firmannya pun membantu membaca doa juga. Usai sudah semuanya, waktu berlalu, mereka pamitan. Dah sayang, kamu istirahat dengan tenang, jangan lupa baca doa. Sebelum tidur tuh baca doa, salawatan, istighfar,
di hati nih. Ingat ya. Ya udah, karena malam berlalu nih, udah malam begini, gak enak waktunya. Firman minta pamitan untuk mengantarkan gurunya pulang. Keesokan harinya, Ocha dan Widya pun rasa tenang. Tidurnya tidak terganggu, seakan-akan nyenyaknya tidak terkira. Mereka bercerita, dan saat di kampus bertemu dengan Firman, mereka menceritakan bahwa semalam tidak mengalami hal-hal yang seperti yang sudah-sudah. Alhamdulillah, Firman di hati lega. Begitupun keesokan harinya, sampai namanya tuh masa headnya Ocha selesai, Ocha tidak mengalami gangguan kembali, tidak ngerasa terganggu. Hampir-hampir saja yang namanya jiwanya Ocha terlilit oleh pembalut, yaitu oleh sosok Gondoruo itu yang sudah terpengaruh. Gitulah kisahnya. Dan saya terima kasih kepada sobat Mengulas Malam yang sudah mengirim cerita ini. Mohon kepada sobat Mengulas Malam, khususnya kaum hawa, ambil hikmah dari cerita ini, diambil secara baik-baik, dibuang yang jeleknya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila memang ini bermanfaat, mohon di-sharekan ke yang lain, karena merupakan satu keilmuan juga yang tanpa disadari dan tanpa dirasa akan terjadi seperti ini. Untuk menghindari hal yang dialami oleh Ocha, maka saya mohon kepada kalian semua, sharekan video ini agar bermanfaat untuk yang lainnya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.